Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat dong. Semangat. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak yang soleh dan solihah, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Insya Allah luar biasa. Tadi saya pagi udah isi di majelis, Masya Allah luar biasa. Belum pakai, gimana itu belum pakai? Jauh dari sini? Luar biasa. Alhamdulillah. Lagi-lagi kalau kita jalan dengan rasa syukur, jalan dengan keikhlasan hati, Pak, alhamdulillah yang jauh itu berasa. Betul. Yang saya rasakan, alhamdulillah saya meninggalkan suami saya di rumah, gak di rumah. Beliau lagi dakwah juga, alhamdulillah. Anak-anak yang di rumah dan juga ada yang di pondok, alhamdulillah. Saya titipkan sama Allah, saya ikhlas sehingga alhamdulillah di tempat kajian ilmu yang indah ini keliling-keliling, Pak. Kemarin dibawa saya ke Wahau. Jauh gak? Jauh. Luar biasa, Pak. 6 jam itu aja di mobil. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hati yang penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu kita minta setiap waktu, setiap hari, setiap detik. Ya Allah, berikanlah perlindungan terbaikmu ya Allah. Alhamdulillah Allah jaga dalam segala bentuk, segala langkah, segala jalan. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi perjuangan dakwah kita semua. Kita semua, bukan hanya saya yang sedang berdakwah ini. Karena tugas kita manusia adalah apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dakwah bukan hanya di sini, tapi dakwah untuk diri sendiri juga, untuk saudara-saudara kita semua di sekitar kita itu dakwah. Datang ke majelis ilmu dakwah enggak? Sebentar, ini waktunya jam berapa sekarang? Masih lama menuju asar? Takut terpotong seperti kemarin. Kemarin luar biasa Bu, yang kemarin ikut ke kajian saya mana? Ibu luar biasa. Panas Pak. Kemarin bukan hanya ini saya yang panas, badan saya keluar keringat nih, tembok aja keluar keringat. Benar nggak Pak? Kenapa? Kemarin ada karena begitu banyak orang yang hadir dan juga mati lampu, sehingga semua orang mengeluarkan hawa panas seperti Pak. Tapi alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, salat Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah, ini sebuah kehadirat Allah yang tadi saya sampaikan. Setiap hari, setiap waktu adalah syukur kita kepada siapa? Allah Subhanahu, Allah Maha Besar. Kalau kita tidak diberikan perlindungan Allah, tidak dikasih kesempatan Allah pada hari ini, nggak mungkin kita bisa ada di dunia ini. Benar? Bu, kita ini manusia dengan Allah, benar nggak? Kata siapa? Kata siapa? Alhamdulillah kita yang merasakan. Hari ini kita masih dikasih nikmat. Apa yang paling utama dalam hidup kita yang apa? Sehat. Rezeki nikmat bukan? Rezeki nikmat, kebaikan nikmat. Yang paling utama dari semua itu adalah kesehatan lahir dan batin. Percuma rezeki banyak, duit miliaran, tapi kita nggak bisa jalan. Mata kita nggak bisa lihat, mulut kita nggak bisa merasakan, betul nggak? Tapi ketika rezeki itu datang kepada kita, alhamdulillah kita syukuri, makan jadi enak, tidur jadi ini, apalagi Bu, duduk di kajian ilmu dengan tenang, hati
perjalanan. Benar? Kita ini bagaikan tukang parkir di dunia ini, Bu. Betul? Semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami tercinta kita, anak-anak kita, istri kita, bahkan nyawa kita punya siapa? Maka insya Allah di sini semuanya orang-orang yang baik hati. Amin. Hari ini yang hadir di kajian ini ada 2.000 orang. Alhamdulillah. 200 manusia, 1.800 dari kaum malaikat. Benar? Yakin? Insya Allah hari ini para malaikat turun di sini ke majelis ilmu yang indah ini menurunkan sakinah, menurunkan kebaikan di hidupnya, mengangkat segala musibah-musibah yang ada di hidupnya sehingga hidupnya menjadi kebaikan yang tak putus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita masyarakat cuma amin aja. Amin itu artinya apa? Semoga Allah mengabulkan atas segala doa kita ini. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Insyaallah luar biasa saya memberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang indah ini. Tak kenal maka tak sayang. Insyaallah setelah kenal kita jadi saling bersama. Setelah saling sayang apa? Saling mendoakan. Betul? Mohon doa biar perjuangan dakwah saya alhamdulillah. Ini bukan kegayaan tangan ini, gayaan paling muda. Ini lagi kena musibah. Musibah adalah tanda kasih sayang Allah buat orang-orang yang bersyukur. Betul? Mudah-mudahan saya tertolong kepada manusia yang selalu memperbaiki diri. Di tangan saya patah deh. Tangan patah kenapa deh? Ya, yang jadi pertanyaan jatuhnya di mana? Ya, alhamdulillah dikasih musibah sama Allah dan dijadikan penghapus segala dosa. Ini jatuh dari muda, kegayaan, bukan kegayaan. Memang saya mencintai olahraga sunnah seperti yang kita lakukan. Olahraganya apa yang disunahkan apa aja? Olahraga berkuda, pintar, memanah, satu lagi apa? Berenang, boleh nggak selain olahraga itu boleh? Silahkan. Yang penting selalu bersyukur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jalan kaki pun bisa jadi olahraga sunnah kalau jalan kaki sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Ilmu yang indah ini. Masya Allah, terima kasih sudah memberikan waktu saya juga ibu-ibu yang cantik. Tadi suaranya luar biasa, terus kompak lanjutkan. Karena kalau tidak ada yang melanjutkan perjuangan di dakwah Nabi, siapa lagi? Terus mengingatkan kita supaya mencinta dengan Allah dan Rasul dengan syair-syair yang indah. Syiar boleh lewat syair boleh. Dengan salawat-salawat yang kita lanjutkan menambah kecintaan kita kepada Allah boleh. Kepada Rasul boleh. Boleh 100%. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh pakai korek sore sekarang ya. Musik yang kencang itu ya. Takut ya. Jadi banyak kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Mudah-mudahan tadi perform dari ibu-ibu mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu. Apa syairnya tadi katanya? Ayo. Hah? Syairnya apa? Hah? Gak disimak. Ntar simak lagi ya. Setelah ibu-ibu nanti udah pada terus syiar lewat syair, jangan lupa anak-anak kita. Oke sayang? Juga terima kasih kepada bapak yang sudah hadir, para ustaz, para ustazah yang hadir, masya Allah, para guru, buat ibu-ibu yang cantik-cantik, masya Allah, semoga memberikan berkah dalam lindungan Allah Subhanahu. Bapak-bapak juga, anak-anak yang soleh dan soleha, semoga kelak menjadi penerus generasi yang indah, menjadi manusia yang berakhlakul karimah seperti baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berselawat bersama para malaikatnya dalam ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Hai orang-orang yang beriman, siapa? Kita yang berselawat kepada Nabi. Berselawatlah kamu, ini perintah di dalam Al-Quran. Berselawatlah kamu dengan penuh salam penghormatan. Selawat adalah rahmat. Bagaikan selawat itu bagaikan gelas kosong yang diisi air. Dengan selawat airnya penuh terus mengairi gelas itu sehingga airnya luber. Kemana mengairnya air itu? Buat kita semua. Ya, bismillah. Selawat adalah ungkapan cinta kita, ucapan salam kita wahai Allah, sampaikan salam kesejahteraan, keselamatan untuk bagi dan tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarganya, bersama orang-orang yang dicintanya, para istri-istrinya, anak-anak tercintanya, keluarganya, dan tentunya insya Allah kita semua. Sholat perintah bukan bu? Sholat buat siapa? Allah mencontohkan sholat nggak? Allah memberikan wahyu sholat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh Nabi dan tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi menerima wahyu yang pertama, Nabi menjadi Nabi usia berapa saya? Usia berapa? Alhamdulillah, Iqra. Ketika Nabi membaca dengan luar biasa ayatnya, beliau mencontohkan sholat kepada kita. Dicontohkan kepada kita berapa kali setiap hari bu? Hah? Sehari berapa kali sholat? 5 waktu. Itulah kunci surga. Alhamdulillah. Kalau sholawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak bersolawat kalau pengen kita menjadi orang yang kata Nabi disampaikan kepada kita, disampaikan dalam sebuah hadis. Fasbiru hatta al-kauni al-ku. Wahai umatku, umat yang sangat aku cintai, bersabarlah kalian. Sabar dalam apa Bapak Ibu? Dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian hidup anak kecil, ujian rumah tangga. Oh, Nabi sebelum kita para rasul ujiannya luar biasa. Nabi Yunus alaihissalam putus asa sedikit, kita mau putus asa nangis-nangis di pohon tauhid. Ya, betul. Nangis di pojokan. Biasanya kalau yang lagi kena musibah rajin masuk masjid, betul. Tiap hari rajin. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan kasih sayang Allah. Gak usah dikasih ujian dan musibah, kita tahu diri aja. Terus mendekat kepada Allah. Ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Kalau kita lagi lalai, biasanya disetir, diingetin. Mudah-mudahan kita selalu ingat biar gak bisa disetir. Insya Allah. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya Nabi, kata Nabi, bersabarlah kalian dalam ujian, musibah, kehilangan, kesedihan, semuanya kalian akan merasakan. Kata siapa? Kata ayat Al-Baqarah ayat 155. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang bersabar seraya mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu membuat orang yang mati, bukan. Setiap kehilangan, kesedihan, kelaparan, kita kehilangan apapun itu, kehilangan barang, kita ibaratkan tukang parkir dititipin mobil sama orang-orang. Ketika diambil lagi mobilnya mana enggak? Ikhlas gak dia? Ikhlas, karena tahu ya mobil kalau kita manusia sama Allah dititipin rezeki, diberikan mobil hilang atau takut ya, nangis 2 hari 2 malam nggak makan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau takwa sudah di hati, maka ketika kita kehilangan, ini bisa aja kita ngomongnya, ketika kita ngalamin juga pasti sedih, betul? Sedih boleh nggak? Kehilangan orang yang
kita cintai Sufi pasti nangis. Boleh, tapi jangan meratap. Meratap itu apa, Bu? Meratap itu menyesali. Kenapa harus aku? Kenapa nggak orang lain? Justru Allah itu maha baik. Allah tidak akan salah memilih bunda mana yang mampu menghadapi ujian dan musibah. Setelah melewati musibah itu, maka dia akan naik kelas. Ya nggak? Kita sekolah ujian dari mana? Dari kelas 1 ujian, dari naik kelas 2. Nah, lanjut terus kelas 4, kelas 6, lanjut SMP. Setelah itu alhamdulillah kita bekerja. Seperti itulah kehidupan. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang bisa melewati ujian kehidupan dengan keikhlasan. Bersabarlah kalian, kata Nabi. Bersabar dalam ujian. Kelak dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Kelak kalian akan bertemu denganku. Di mana? Di Telaga Al-Kautsar. Telaga itu air yang luar biasa indah, luar biasa. Rasanya nggak bisa dibayangkan dengan kata-kata, tapi bisa dinikmati oleh orang-orang yang mengikuti sunnahnya baginda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya maha baik. Apapun di dunia ini yang kita kerjakan semuanya dapat pahala. Betul? Kita duduk di kajian ilmu ini walaupun hanya 1 jam, walaupun hanya setengah jam, tapi dengan keikhlasan, maka Allah balas dengan pahala terbaik dari Allah Subhanahu. Pahalanya orang yang duduk di kajian ilmu mendengarkan aja, pahalanya bagaikan kita membebaskan 1000 budak tuh. Luar biasa. Kata siapa? Kata kita dan betul. Jadi luar biasa. Pahalanya orang yang mencintai orang berilmu, saling menghormati dengan sesama, saling menghormati dengan para guru kita, maka pahalanya bagaikan kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Banyak pahala-pahala yang luar biasa tentunya yang kalau kita hitung, mudah-mudahan kesalahan kita mudah-mudahan dihapuskan dengan pahala-pahala yang tentunya bagi kita ringan, tapi mudah-mudahan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah mengampuni segala dosa kita semua. Hari ini masih momentum Maulid Nabi Muhammad. Luar biasa pertemuan kita yang indah. Mudah-mudahan Allah selalu kucurkan rahmat serta hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu. Sholat kita kadang gak khusyuk benar. Kalau kita sholat kadang mikirin dunia benar. Cobain kalau kita lagi sholat cari barang yang hilang ketemu, benar gak? Nah, lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Artinya apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Tapi bohong. Jika kita mau apa? Khusyuk? Uji mobil di mana? Belum bayar utang sama si ibu anak. Benar gak? Itu kurang belum diangkat. Akhirnya sholat kita jadi gak jujur. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya mengalami. Setan itu adil. Siapapun manusia itu berjanji sama Allah. Semua umatnya Nabi Adam alaihissalam akan aku uji ke dalam neraka yang mana singgulai. Tapi namanya kita manusia ladangnya kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ladangnya bahagia. Gimana caranya kalau kita lagi khusyuk digoda setan? Gimana? Dalam hati ucap astagfirullahaladzim, taubat ya Allah. Maka titipan pesan dari baginda tercinta Nabi Allah Muhammad SAW di dalam setiap sujud kita jangan pernah lupakan 3 doa. Ya. Yang pertama apa? Allahumma inna as'aluka bi husnal. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul. Yang kedua, Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla. Ya Allah, berikanlah rezeki kami taubat sebelum mati. Ya dong, mati, bukan meninggal. Betul nggak, Bu? Semua yang bernyawa pasti mati. Betul? Kata siapa? Kata
Pintar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibu pada pengen ke surga? Bapak pengen? Pengen? Ibu pengen? Ibu gak ada suaranya pengen? Pengen. Mau sekarang? Nanti. Syarat nanti cuma satu. Mati dulu. Gak mau ya? Nanti dulu. Orang-orang yang beriman juga bilang nanti dulu. Kenapa? Karena kita alasannya karena kita belum banyak pahala, belum banyak bekal. Itu buat orang-orang yang beriman kata saya. Kenapa? Karena rasa takut yang luar biasa. Karena tentu di alam keabadian itu bakal ada tanggung jawab atas apa yang kita kerjakan di dunia. Bukan akutin, ada siksa kubur, ada siksa neraka, ada hisab. Luar biasa perjalanan yang panjang ketika kita dibangkitkan. Tapi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, orang-orang yang gak beriman, gak takut mati itu, tuh, baru-baru berita ada seorang ibu bunuh diri. Inna lillahi wa inna ilaihi. Memang kamu siapa Tuhan? Ya. Sebelum bunuh diri dia bunuh dulu anaknya. Ada yang tahu beritanya? Kenapa itu? Karena putus asa dari rahmat. Karena mereka tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, duduk di majelis ilmu, sehingga tidak ada rasa takut di hatinya. Mereka dangkal pikirannya. Padahal orang yang beriman seperti ini ditanya mau mati nggak takut. Saya juga takut. Kenapa? Alasannya belum punya bekal, benar? Nah, apa punya bekalnya? Siap-siap belum? Siap-siap belum kita setiap hari? Bersiaplah. Karena tentu syarat mati itu bukan karena tua, benar, bukan karena amalan-amalan kita, tapi karena memang sudah takdirnya dari Allah. Maka pulanglah wahai hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita tadi selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inna as'aluka bihusnal. Tadi yang kedua, Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla. Yang ketiga yang luar biasa ini ya doanya, minta ketetapan iman Islam di hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya sih? Apa? Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tolong tetapkan iman Islam hanya untuk agama Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Bismillah, semoga kita semua diberikan keselamatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu. Bu, di hadapan Allah semuanya sama. Gak ada yang namanya orang kaya, gak ada. Orang miskin, gak ada. Semuanya di hadapan Allah sama. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak pernah melihat kita dari fisik dan harta kita, benar? Wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat apa? Hati dan amal kita masing-masing. Insya Allah amal-amal kita dapat menolong kelak di alam keabadian. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ikhlas meninggalkan dunianya menuju ke jalan yang Allah ridhoi. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Amin. Ya, dalam sholat saya ihdinas siratal mustaqim adalah artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan bagi orang-orang yang Kau beri rahmat sebelum kami, wahai Allah, bukan jalan bagi orang-orang yang sesat. Orang yang diberi rahmat sebelum kita ada siapa? Bukan para bukan. Siapa? Para nabi dan rasul
Rasul, para sahabat, terus orang-orang yang sahih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak diberi rahmat siapa sebelum kita? Yang paling kita kenal siapa? Fir'aun. Nah, betul. Masya Allah, ya Allah. Semoga kita semua diberikan segala kebaikan. Yang sekarang lagi merajalela jadi titisan Fir'aun di Palestina siapa? Israel, rahmatullah, yang menghancurkan saudara kita dengan keji dan murka. Tempat mereka di mana? Di api neraka yang bergejolak, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga kemenangan selalu bersama kaum muslimin dan muslimat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di sini wasilah tercinta baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah rahmat. Ibu, bapak, ada seorang perempuan yang masuk surga banyak. Ada ummul mukminin yang wafat tentunya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita. Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum itu dia melewati sebuah kuburan yang luar biasa. Ketika naik ke peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu salat, sebelum bertemu dengan para nabi, ya. Banyak salah satu nabi yang ada di surga siapa? Siapa? Nabi Idris alaihissalam. Ada lagi siapa yang bersemayam di surga yang ketujuh? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum naik ke sana, Nabi Muhammad SAW mencium suatu bau yang luar biasa. Wah, ini nggak pernah dicium oleh. Wahai malaikat Jibril, iya Nabi Muhammad. Wangi apakah ini? Di suatu tempat yang ditunjukkan, wahai Nabi Muhammad yang mulia, itu adalah kuburannya seorang wanita penghuni surga. Masya Allah melindungi. Siapa itu? Beliau adalah Siti Masyidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan dan ketakwaannya beliau pada masa itu. Luar biasa, Bu. Siti Masyidah kenal? Siapa? Kenal gak? Bukan begitu tetangga, bukan. Ini adalah perempuan soleha terbaik pada zamannya sebelum lahirnya baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Fir'aun yang keji, pada zamannya Nabi Musa alaihi. Siti Masyidah adalah wanita yang tukang sisir anaknya Fir'aun. Pernah dengar gak? Pasti pernah dengar. Beliau adalah salah satu wanita yang masuk surga atas dasar ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Lagi nyisir, sisirnya jatuh. Ada anaknya Fir'aun. Kan Fir'aun saat itu pengen disebut Tuhan, benar nggak? Pengen disebut akulah Tuhan, Tuhan dari kalangan manusia nggak ada. Saking sombongnya manusia itu keji dan murka dari zaman dulu juga sudah ada. Maka sekarang dicontohkan oleh siapa? Si setan nyamuk. Kenal sama setan nyamuk? Si setan nyamuk perdana menteri Israel, ya. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang Zionis dan keji itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, lanjut. Nah, pada suatu hari Siti Masyidah lagi nyisirin rambut anaknya Fir'aun. Sisirnya jatuh, anakku. Sisirnya jatuh, terus dia mengucapkan kalimat tauhid. Entah pada saat itu kalimatnya Allahu Ahad atau Allahu Akbar atau Allahu Somad. Akhirnya kata anaknya Fir'aun, wahai Siti Masyidah, apa yang kau sebut itu? Kata Siti Masyidah, yang aku sebut adalah Tuhan Allah Subhanahu. Bukan, wahai Siti Masyidah, Tuhan itu adalah ayahku Fir'aun, bukan anakku yang cantik, katanya. Anak yang soleh bukan. Fir'aun adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita di dunia. Ada akhirnya si anaknya ini ngadu sama bapaknya, sehingga dipanggillah Siti Masyidah. Dipanggil Siti Masyidah, wahai Siti Masyidah, kata anakku, engkau katanya punya Tuhan selain aku.
betul wahai Firaun, sebutlah aku Tuhanmu. Enggak mau. Allah Tuhanmu, Allah yang memberi aku hidup karena tauhid di hatinya. Berkah Nabi Musa alaihissalam sehingga pada saat itu banyak yang bertauhid kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa diganggu-gugat pokoknya Allahu Somad, Allahu Ahad, Allahu Akbar. Kamu, akulah yang memberi kamu hidup. Tidak, yang memberi aku hidup, yang menciptakan aku adalah Allah yang maha gaib, yang tidak pernah kita lihat tapi kita rasakan kasih sayang yang luar biasa. Insya Allah. Akhirnya dikasih pilihan bersama Firaun yang kecil. Oke, kalau gitu anakmu dikumpulkan ke sini. Ayo, kamu mau pilih anakmu atau mau pilih beriman kepadaku? Tidak. Saya tetap tidak berdiri. Satu persatu anak yang dicintainya masuk ke dalam walung air, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya bergumam, wahai ibuku yang dicintai oleh Allah, bersabarlah. Enggak apa-apa kita di dunia berkorban, tapi kelak kita akan bahagia di sisi Allah Subhanahu. Keimanan yang luar biasa yang mungkin jauh kita dapatkan, tapi insya Allah dengan kisah yang didengar ini semoga keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai kita semua. Tibalah saatnya anak yang terakhir Siti Masito masih bayi. Tega ditawarin lagi, ayo Masito, pilih anakmu. Kalau kamu beriman kepada Firaun, maka akan aku selamatkan. Siti Masito bergumam di dalam hati, wahai Allah, tolonglah hamba yakin wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisimu adalah tempat terbaik kembali kami. Gak ada yang abadi. Akhirnya luar biasa kekejaman itu udah ada di jalan Nabi Musa alaihissalam. Masuklah anak kecil itu ke dalam kuali. Terakhir Siti Masito berjalan dengan keikhlasan menuju kuali tersebut dengan mengucapkan kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Beliau meyakini, beliau mengimani Allah itu satu. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, hanya kepada Allah tempat meminta segala sesuatu dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu. Akhirnya selepas dia masuk ke kuali, langsung kuali tersebut mengeluarkan wangi yang luar biasa. Alhamdulillah, itulah bukti kekuasaan Allah yang nyata, sehingga setelah berabad lamanya Siti Masito berada di bersemayam indah, terkubur di tanah tersebut, tapi terus mengeluarkan wangi-wangi syurga. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid. Ditawarin hal-hal yang gak baik, bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ibu-ibu pengen ke surga gampang. Yang punya suami taat sama suami, betul Pak? Laksanakan perintah Allah, taat kepada suami dan Rasul, laksanakan salat dan perintah Allah, jauhi larangan Allah, jauhi larangan-larangan yang tentunya jangan sampai kita banyak-banyak ngobrol atau nikah ketemu dengan lawan jenis. Hindari seperti itu. Pada zaman sekarang masuk surga insya Allah Allah berikan kemudahan dan kita menjaga diri kita, menjaga hati kita, pandangan kita hanya untuk Allah Subhanahu. Laki-laki juga sama Pak, bisa masuk surga tentunya dengan keimanan, dengan mencintai istrinya, anaknya, mengajarkan. Karena tentu anak-anak yang sukses itu adalah anak-anak yang sukses dididik oleh orang tua yang keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Semoga tercurah kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu. Dan juga doa terbaik saya untuk semuanya, semoga kita semua tergolong manusia yang Allah pantaskan masuk surga dalam kesulitan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai umatnya Nabi Muhammad,
bertemu dengan Nabi di mana? Di sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Wahai Nabi yang mulia, sampaikan kepada umatmu bahwa umatmu itu adalah makhluk yang doif. Kita makhluk yang doif itu apa? Doif itu adalah makhluk yang lemah, lemah, banyak ujian musibah, banyak lalai, banyak tergoda oleh rayuan setan yang bangun subuh mau sholat subuh aja mata sempat, bener gak? Subuh kesiangan, zuhur kelewatan, asar di perjalanan, maghrib kelupaan, isya ketiduran. Siapa? Gak ada di sini, semuanya insya Allah sholatnya tepat lah. Kata siapa? Kata diri sendiri, tidak apa-apa. Di sini gak ada. Insya Allah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu. Jangan lupa katanya buat banyak-banyak bertasbih kepada Allah kalau pengen masuk surga. Kalimatnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti yang sering dibacakan zikir oleh almarhum Kiai Haji Arifin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala pengen sholat lagi, nah teruskan di rumah ya. Setiap waktu, setiap detik adalah waktu yang terbaik yang Allah berikan. Jangan pernah putus bersolawat. Solawat insya Allah bisa menolong kita kelak di alam kabah.
Satu kali kita bersolawat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 kebaikan untuk kita. Bayangkan kalau 1000 atau 10.000 kita setiap kali bersolawat, maka kita akan selamat dunia dan alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kalimat alhamdulillah luar biasa. Saya kasih diri Bu datang ke sini bersama Yayasan Madinah yang luar biasa, sudah bertahun-tahun bersama saya. Alhamdulillah saya sudah berjuang bersama sahabat-sahabat saya di jalur belajar. Alhamdulillah. Boleh yang penasaran kayak lihat, oh ini udah sedangkan boleh nyampe belum nih ke Palestina, boleh lihat di Instagram saya. Instagramnya apa? Oh cari namanya CHINTA Tanjung. Nah, ada di situ saya bertemu dengan anak-anak Palestina ke penampungan. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan saya bisa berangkat ke sana dengan kemudahan. Alhamdulillah. Hari ini sahabat-sahabat saya berangkat ke sana lewat jalur laut. Ada anaknya almarhum Ibu Marisa Haq, ada juga Ibu Wanda Hamila dan lain-lain. Semoga kita doakan semoga mereka selamat sampai Gaza dan juga sampai pulang ke rumah masing. Baik, saya ingin mengajak Ustaz Abi untuk maju ke depan untuk menyampaikan visi-misi dari Yayasan Madinah. Siapa yang hari ini mau berjuang bersama saya dengan tentunya berjihad, jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan nyawa. Tapi apakah siap dengan nyawa